Halo teman-teman Bang Ben, ketemu lagi dengan Bang Ben di channel Bang Ben Tutorial. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan selalu dalam perlindungan Allah SWT, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Bang Ben akan memberikan tutorial atau penjelasan mengenai mode-mode apa saja yang ada di dalam SESPoint. Ya, kali ini Bang Ben akan menjelaskan mode-mode yang ada di TP-Link CPE 210. Nah, tapi di semua seri AP itu fungsi modenya sama saja ya. Di sini saya ambil contoh di TP-Link CPE 210. Baik, langsung saja untuk mode yang dapat digunakan di CPE 210 ini ada 6 ya. Yang pertama itu mode access point, mode client, mode repeater, mode bridge, mode AP router, dan yang terakhir AP client router atau WSP client ya. Oke, di sini Bang Ben akan menjelaskan satu persatu semuanya supaya jelas, gamblang, tidak bingung lagi memilih mode access point. Oke, yang pertama itu access point ya. Nah, mode access point ini berfungsi untuk menyebarkan kembali sinyal WiFi ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasinya kalian semua harus menggunakan kabelan ya. Misalnya teman-teman punya AP lain ya di atas gedung misalnya, tapi sinyal tidak sampai ke dalam ruangan. Nah, teman-teman dapat menggunakan access point lain di dalam gedung itu, namun disetting menggunakan mode access point ya. Kemudian untuk IP address-nya bisa satu segmen atau beda segmen ya. Jadi bisa satu segmen atau beda segmen. Dan untuk SSID-nya teman-teman dapat menentukan sendiri ya, bisa dirubah namanya. Biasanya tuh defaultnya itu nama perangkatnya apa, itu bisa dirubah. Dan untuk security-nya juga bisa disesuaikan sendiri. Jadi intinya itu mode access point ini harus menggunakan kabelan ya teman-teman, yang sudah terhubung ke switch atau router. Oke, penjelasan access point udah jelas ya. Kemudian yang kedua, mode client. Nah, mode client ini berfungsi untuk menangkap sinyal WiFi. Jadi hanya untuk menangkap sinyal WiFi dari luar, tapi tidak dapat menyebarkan kembali sinyal WiFi tersebut. Dan SSID-nya tidak akan muncul ya teman-teman. Nah, jadi IP address-nya itu wajib harus satu segmen dengan access point yang ditembak. Dan passwordnya juga harus samakan ya. Jika dia AP-nya menggunakan password ya, jadi harus disamakan passwordnya. Ya, misalkan teman-teman mau menangkap sinyal WiFi untuk jaringan lokal di kantor, harus pakai jaringan kabelan ya teman-teman. Pakai switch hub untuk menghubungkan ke PC-PC yang ada. Nah, di sini jadi Bang Ben ulangi lagi, mode client hanya untuk menangkap sinyal WiFi, tapi tidak dapat menyebarkan kembali sinyal WiFi tersebut. Oke, lanjut ya. Mode ketiga yaitu mode repeater. Nah, mode repeater ini berfungsi untuk menangkap sinyal WiFi, kemudian melanjutkan, meneruskan, atau memperkuat sinyal WiFi tersebut. Nah, misalnya di luar sana ada WiFi dengan SSID meeting room misalkan. Ya, kemudian ditembak dengan mode repeater ini. Ya, SSID untuk repeater ini harus atau sudah pasti nama SSID-nya itu akan sama dengan WiFi yang kita tembak ya. Kalau kita menggunakan mode repeater, SSID tidak akan bisa berubah atau tidak bisa dirubah ya teman-teman. Dia akan mengikuti SSID yang kita tembak. Nah, kemudian untuk IP address-nya harus satu segmen ya teman-teman, seperti mode client ini ya teman-teman. Untuk repeater harus sama IP address-nya satu segmen. Nah, jadi hanya sebagai penerus WiFi menggunakan via wireless ya. Jadi mode repeater itu dapat menangkap sinyal, kemudian dapat menyebarkan kembali dengan SSID yang sama dengan WiFi yang kita tembak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian mode selanjutnya mode bridge. Mode bridge ini berfungsi sebagai jembatan ya. Istilahnya bridge itu jembatan sinyal WiFi dengan cara menangkap sinyal WiFi
kemudian dapat disebarkan kembali sinyal Wi-Fi tersebut dengan SSID yang berbeda. Jadi SSID-nya dapat dirubah dan security-nya juga dapat dirubah juga ya teman-teman. Nah, ini digunakan biasanya untuk di tempat yang lokasi yang sangat berjauhan ya. Misalkan ada gedung A, ada gedung B misalkan. Itu lokasinya berjauhan, jaraknya misalnya sekitar 1 kiloan misalnya. Ya, karena sangat jauh sinyal tidak sampai ya, maka di antara kedua gedung tersebut dipasang access point dengan menggunakan mode bridge ini supaya sinyalnya sampai di gedung B tersebut. Nah, jadi gitu. Jadi konfigurasi IP address-nya harus satu segmen dengan IP address yang dimiliki oleh Wi-Fi yang kita tembak. Dan IP gateway-nya menggunakan IP dari AP yang dibuat bridge tadi ya. Nah, oke. Nah, jadi di antara mode client, repeater, bridge itu harus satu segmen dengan IP address-nya dengan Wi-Fi yang kita tembak ya teman-teman. Tidak boleh beda segmen ya. Kalau beda segmen nanti teman-teman tidak dapat akses internet ya. Oke, ya misalkan gini. Tadi di gedung A ya dipasang access point IP address-nya itu 192, 168, 204, 150 ya. Ini segmennya 204. Maka mode bridge-nya nanti IP gateway-nya itu menggunakan IP yang dipasang di gedung A. Sama 192, 168, 204, 150. Ya, jadi harus sama ya, IP gateway-nya di bridge itu harus sama dengan hash point yang dipasang di gedung A tersebut. Oke, sampai di sini sudah paham teman-teman? Semoga teman-teman semua bisa paham ya. Oke, kita lanjut. Mode berikutnya yaitu AP router ya. AP router ini menggunakan kabelan ya, sama seperti mode access point yang di atas tadi. Jadi AP router ini teman-teman harus menggunakan kabelan yang dihubungkan ke AP utama yang ada di atas gedung misalnya ya. Namun bedanya apa sih antara mode AP dengan mode AP router? Ya. Kalau mode AP tadi boleh menggunakan satu segmen atau beda segmen. Ya, kalau untuk AP router teman-teman harus menggunakan IP address yang berbeda dengan IP utama ya teman-teman. Itu bedanya. Nah, kemudian fungsi cara penggunanya harus menggunakan kabelan dan dia bisa menyebarkan sinyal Wi-Fi dengan SSID yang berbeda dan security yang berbeda pula. Seperti itu ya perbedaannya teman-teman. Namun IP address-nya harus beda segmen. Oke, kita lanjut ya. Mode terakhir itu AP client router atau biasa disebut dengan WSP client. Oke, mode WSP ini fungsinya adalah menangkap sinyal dan dapat menyebarkan kembali sinyal Wi-Fi tersebut dengan SSID dan security yang berbeda dengan Wi-Fi yang kita tembak ya teman-teman. Jadi saya ulangi, fungsi dari mode WSP ini adalah menangkap sinyal dan dapat menyebarkan kembali sinyal Wi-Fi tersebut dengan SSID dan security yang berbeda dengan Wi-Fi yang kita tembak ya. Nah, kemudian IP address-nya harus beda segmen ya teman-teman. Untuk AP router dan AP client itu IP-nya harus berbeda segmen dengan Wi-Fi yang kita tembak. Nah, jadi apa sih bedanya mode AP router dengan mode AP client router? Bedanya apa? Nah, di sini itu bedanya kalau WSP ini ya mode AP client router ini menggunakan via wireless ya. Menggunakan via wireless. Nah, kemudian kalau AP router dia menggunakan kabelan ya. Jadi bedanya kalau WSP ini menggunakan via wireless, nah, sedangkan AP router menggunakan kabelan yang dihubungkan ke AP utama. Jadi itu perbedaannya. Kemudian ada juga persamaannya ya antara AP router dengan AP client router, yaitu sama-sama menggunakan IP yang berbeda segmen dengan AP utamanya ya, ISP-nya ya.
Jadi sama-sama menggunakan IP yang beda segmen dengan akses point utamanya atau ISP. Oke. Sudah paham teman-teman? Ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sudah jelas ya apa fungsi dari mode-mode tersebut. Ada 6 mode tadi ya. Dan persamaan dan perbedaannya apa saja. Demikian tutorial untuk perbedaan mode access point ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman Bang Ben semua di channel ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng ya teman-teman. Terima kasih.